Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan laka ya Allah, thumma salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Baik, di pertemuan kali ini seperti biasa, sebelum kita sama-sama belajar, mari kita terlebih dahulu niatkan agar kiranya apa yang kita pelajari dan apa yang kita dapatkan senantiasa diberikan ridha dari Allah dan tentunya dijadikan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ibadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa dalalata ala al-huda wal khair. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pertemuan minggu lalu, ya, masih di surah Al-Ma'un. Ayat berikutnya yaitu fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Ini saya dalam satu ya, karena mencakup semuanya. Fawailun. Kenapa fawailun? Memang ini tanwin. Namun di depannya karena ada lam, maka ini dinamakan idgham bila ghunna, maka di sini Bapak tulis miring nih fawailun, tapi bacanya fawailul lil musallina. Kenapa ini tetap dihidupkan? Karena ingat ya, ini ada waqaf mamnu. Adapun hukum tajwidnya, ini wawu berharokat fathah, ini ya mati, maka ini mad layin. Tanwin ketemu lam, idgham bila guna, idgham tanpa dengung ya. Musallin. Nah, di sini ada mad tabi'i. Kalau dibacanya wasal atau menyambung. Tetapi jika dibacanya waqaf karena ini di akhir ayat, maka menjadi mad aridlis sukun kalau dibaca waqaf. Kalau dibaca wasal karena di sini ada waqaf mamnu ya, maka dihukuminya sebagai mad tabi'i. Adapun artinya maka celakalah orang yang sholat. Kok bisa orang sholat bisa sampai celaka? Nah, di dalam Lisanul Arab, sebuah kitab, dijelaskan bahwa ada 3 pendapat mengenai kata wail. Pertama, menurut Ibnu Mas'ud, wail adalah nama salah satu jurang di neraka Jahanam. Jadi nanti orang-orang yang berdosa, orang-orang yang maksiat, orang-orang yang tidak patuh kepada Allah akan diberikan siksa berupa neraka. Yang neraka paling katanya paling bawah adalah neraka Jahanam. Nah, wail itu adalah salah satu jurangnya. Ini menurut pendapat Ibnu Mas'ud. Sedangkan menurut Al-Kilabi, wail adalah azab yang sangat kuat dan sangat pedih. Maksudnya siksaan dari Allah yang sangat kuat dan yang sangat pedih. Ya. Nah, untuk menurut Al-Fara', ya, yang ketiga, pada asalnya kata wail adalah ditujukan untuk setan. Artinya kesusahan untuk setan. Jadi tiga-tiganya ini menandakan bahwasanya kata wail itu artinya celaka. Nah, tetapi di sini tentu kita banyak bertanya, kok bisa orang yang sholat celaka? Maka disambung dengan ayat berikutnya. Jangan cukup ayat ini. Kalau cukup ayat ini, wah berarti orang sholat celaka dong, jadi nggak usah sholat. Enggak. Tetapi harus disambungkan. Makanya di sini ada waqaf mamnu. Wakafnya dilarang berhenti. Kenapa? Biar satu kesatuan, satu rangkaian yang bulat ya. Maka di ayat berikutnya orang yang sholat yang celaka itu adalah yang bagaimana? Nah, di sini dijawab alladzina hum an sholatihim sahun. Ya. Alladzina hum, ini haknya besar, alladzina hum. Ini mad tabi'i, ada kasroh ketemu ya mati ya. Al sholatihim, ini mim mati ketemu ain, itu namanya ikhfa syafawi ya, ini ikhfa syafawi. Al sholatihim sahuna, karena ini waqaf mamnu. Ini nun mati ketemu shad ikhfa, ini mad tabi'i fathah ketemu alif.
Ini idhar syafawi lagi, mim ketemu sin. Ini mad tabi'i fathah ketemu alif. Ini mad tabi'i kalau dibaca wasal. Tapi kalau dibaca waqaf karena di akhir ayat, maka ini dihukuminya apa, kalau dibaca waqaf mad arid lis sukun. Kalau dibaca wasal mad tabi'i. Adapun waqafnya waqaf mamnu. Baik, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Jadi orang yang sholat lalu mendapatkan kecelakaan, bukan malah mendapatkan kebaikan, itu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Nah, di sini dijelaskan, yang menyatakan sahun, lalai, adalah memalingkan perhatian, melupakan dan melalaikan sholat, baik karena menyibukkan diri dengan urusan-urusan selain sholat sehingga sholat menjadi terabaikan, atau dengan mengabaikan waktu sholat sehingga sholat dilaksanakan tidak tepat waktunya. Ketika sholat pun tidak terfokus terhadap sholatnya sehingga manfaat dari sholat tidak diperoleh. Nah, yang tadi Bapak bilang, orang yang sholat namun justru bukannya mendapatkan manfaat dari sholat, bukannya mendapatkan kebaikan dari sholat, tetapi malah dapat murkanya Allah, adalah orang yang lalai terhadap sholat itu sendiri. Maksudnya lalai di sini bisa berarti karena dia sibuk memikirkan urusan dunianya, urusan hartanya, urusan segala-galanya, sehingga ketika sholat bukannya memikirkan sedang menghadap Allah, tetapi malah berpikirannya kepada hartanya. Atau gara-gara sibuk menghitung-hitung hartanya, lalu dia lupa akan waktu sholat, dan akhirnya waktu sholatnya itu habis. Ya, sehingga dia tidak melaksanakan sholat. Itulah yang dinamakan lalai. Makanya salah satu eh, pendidikan karakter di SMP Darussalam itu adalah sholat. Karena memang kalau sholat dilakukan sesuai dengan syariat yang diajarkan, sholat dilakukan sesuai dengan tepat waktunya, sholat dilakukan semata-mata karena Allah, dan ketika sholat fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah orang tersebut akan mendapatkan keberuntungan, baik keberuntungan di dunia ataupun keberuntungan di akhirat. Jadi yang namanya lalai, orang yang celaka dalam sholat itu adalah orang yang lalai dalam sholatnya. Baik sholatnya nggak khusyuk, ya, atau dia malah justru melupakan dan mengabaikan waktu-waktu sholat sehingga sholatnya tidak dilaksanakan, tidak didirikan. Kemudian ayat berikutnya, alladzina hum yuraun, ya, alladzina hum yuraun. Alladzina hum, ini matobi'i, ya, masih. Kemudian yurauna, di sini masih Bapak tulis a-nya hidup, ya. Kenapa? Ini waqaf mamnu. Adapun hukum tajwidnya ini ada mad tabi'i fathah berfathah, di depannya ada hamzah dalam satu kalimat, itu dinamakan mad wajib muttasil. Adapun ini unnya, ini apa, hamzah berharokat doma, wawu sukun, ini mad tabi'i. Sekali lagi, kalau dibacanya wasol atau dibaca sambung. Kalau dibaca waqaf maka hukumnya adalah mad tabi'i. Tapi kalau dibaca waqaf menjadi mad arid lis sukun. Nah, kemudian orang yang sholat bagaimana? Yang celaka lagi, yang berbuat riya. Riya atau pamer. Nah, menurut At-Tabari, alladzina hum yura'un adalah orang yang memperlihatkan sholatnya kepada manusia. Bukan karena pahala, bukan karena takut siksa, bukan apalagi jauh dari karena Allah. Maka mereka itu semata-mata mengharapkan pujian. Supaya apa? Orang-orang yang melihatnya, wih, dia ternyata orang yang beriman ya, orang yang soleh ya. Dia sholat tepat waktu, sholatnya di masjid. Semata-mata itu. Bukan berarti nggak boleh sholat di masjid, bukan. Tetapi orang yang datang ke masjid untuk sholat atau orang yang mendirikan sholat semata-mata hanya mengharapkan pujian dari manusia, itu yang dinamakan riya atau pamer. Nah, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
itu telah memperingatkan kepada kita selaku umatnya akan bahayanya riya, ya. Di sini Rasulullah bersabda, sesungguhnya di dalam neraka jahanam ada sebuah lembah yang neraka jahanam itu sendiri meminta perlindungan kepada Allah dari keganasan lembah itu, ya. Sebanyak berapa kali? Sebanyak 400 kali dalam seharinya neraka jahanam sendiri yang katanya paling menyedihkan siksaannya, itu pun neraka jahanam itu berlindung kepada Allah supaya jangan sampai ada di sini. Kenapa? Lembah jahanam itu disediakan untuk orang yang ria, orang yang pamer dari kalangan umat Rasulullah yang hafal kitabullah atau hafal Al-Quran. Tapi niatnya bukan karena Allah, niatnya biar dipuji orang, oh dia orang yang hafal Quran, keren. Kalau niatnya itu sia-sia apa yang sudah dia hafal. Karena bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau suka bersedekah, wih hebat ya orang itu sedekahnya banyak. Wah, dia langsung seneng. Tapi begitu orang kagak memujinya, dia kagak mau sedekah. Itu namanya pamer. Karena ingat, semua yang dilakukan, baik itu sholat, puasa, zakat, haji, berjihad atau berjuang, itu semuanya lillahi ta'ala. Ingat ketika kita sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwasanya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku semata-mata karena Allah. Jadi kalau orang yang berbuat baik ataupun beramal soleh tetapi mengharapkan pujian dari manusia, termasuk orang yang berbuat riya, orang yang mendapatkan wail, kecelakaan. Wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Karena ini di akhir, Bapak tulis merah, lebih baik berhenti, ya. Mana mim ketemu nun, idhar syafawi, doma ada waw mati matobi'i, al ma'un di sini adalah alif lam koma riyah, ma-nya ini mato bi'i. Nah, di sini kalau baca wasol mato bi'i, tapi karena di akhir surat maka ini dihukumi mad arid lis sukun. Dan enggan memberikan bantuan. Siapa lagi orang yang celaka? Orang yang enggan memberikan bantuan, ya. Nah, di sini masih menurut At-Tabari bahwasanya termasuk riya adalah orang yang memperlihatkan sholat kepada manusia bukan karena mengharap pahala. Sholat yang mereka laksanakan bertujuan agar orang mukmin melihatnya sehingga menganggap bahwa mereka adalah bagian dari orang mukmin, ya. Man sama annas bi amalihi sama Allah bihi sama khalqihi wa haqqara wa saghara. Barang siapa yang pamer kepada orang lain dengan perbuatannya, maka Allah akan memamerkannya di hadapan makhluknya dan menjadikannya terhina dan direndahkan. Termasuk orang yang enggak mau ini enggan memberikan bantuan. Karena apa? Enggan memberikan bantuannya kepada orang yang butuh tadi. Ya. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, enggak mau bantu orang yang tadi tiga ayat di awal, ya. Dia nggak mau bantu orang miskin, nggak mau kasih makan orang miskin, nggak mau bantu orang fakir, ya, dan juga malah menghardik anak yatim. Nah, ini adalah orang-orang yang serakah meskipun dia sholat. Jadi orang yang sholat itu ingat harus tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirinya secara otomatis menghindari perbuatan yang keji dan mungkar, senantiasa berbuat baik, berbuat penuh cinta kasih, berbuat penuh kasih sayang semata-mata karena Allah. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan di pertemuan kali ini. Seperti biasa, kalian setelah ini mengerjakan evaluasi dan sekaligus absensi harian, ya. Terima kasih juga karena kemarin sudah mengikuti PTS dengan baik. Adapun untuk passwordnya di hari ini adalah ikhlas, sesuai dengan tema kita atau pembahasan kita yang mengajarkan kita untuk senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Demikianlah tadi pertemuan kita pada hari ini, dan seperti biasa diingatkan untuk senantiasa menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan, serta jangan lupa untuk sholat jujur dan bertanggung jawab, dan jangan lupa berbakti kepada kedua orang tua. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.